Bab 2446. Yun Fei mengerti bahwa jika ini terus berlanjut, semua orang dari faksi cahaya di kota ini akan dibantai. Hei, wah, jangan khawatir, kamu, fraksi cahaya, pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Semua anggota fraksi cahaya, termasuk kamu, akan terbunuh. Petik 2. Pada saat ini, pria berjubah hitam yang bertarung melawan Ye Yun Fei melihat ekspresi cemas Ye Yun Fei dan mencibir. 7 lubang hitam yang dia tampilkan untuk sementara memaksa Ye Yun Fei ke sana, dan sepertinya dia berada dalam situasi yang sulit. Dan pria berjubah hitam ini masih memiliki banyak skill brilian yang belum dia gunakan, sehingga dia merasa bisa sepenuhnya menekan pemuda di depannya. Tampaknya faksi terang diam-diam telah membina generasi muda, berharap untuk bersaing dengan faksi gelap kita dalam pertempuran penghancuran dunia berikutnya. Namun, semua jenius muda yang telah mereka latih akan menjadi makanan bagi faksi gelap kita di masa depan. Pria berjubah hitam itu menunjukkan ekspresi bercanda. Sekarang, kita sudah bisa menutup 7 lubang hitam itu. Tuan Hun berkata kepada Ye Yun Fei melalui pesan. Baiklah kalau begitu, segera segel. Ye Yun Fei mengangguk, gemuruh. Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas mengambil tindakan pada saat yang sama, dan energi luar angkasa yang dahsyat meledak, secara langsung menyegel 7 lubang hitam yang terus-menerus memuntahkan energi gelap. Saat berikutnya, 7 lubang hitam disegel pada saat yang sama dan mulai menghilang perlahan. Bagaimana bisa? Ini adalah teknik rahasia terlarang dari faksi gelap kita, dan anak manusia ini benar-benar tahu cara memecahkannya. Petik 2. Pria berjubah hitam tidak dapat mempercayainya. Saat Patua Hun dan ulat sutra naga bertanduk emas menyegel 7 lubang hitam, Ye Yun Fei mengeluarkan sejumlah besar bendera formasi dan membuangnya. Dalam sekejap, dia mengerahkan lusinan formasi untuk menutupi pria berjubah hitam. Bentuk formasi secara instan. Ye Yun Fei telah mempelajari catatan rahasia formasi surgawi, dan dia tidak mengendurkan pemahamannya tentang formasi karena kesibukannya. Karena formasi yang diatur Ye Yun Fei sekarang lebih kuat daripada formasi yang sebelumnya diatur di reruntuhan dari para dewa kuno. Puluhan formasi mengelilingi pria berjubah hitam, yang membuatnya ketakutan dan marah. Dia menggunakan metode formasi untuk menghancurkan formasi tersebut dengan gila-gilaan, namun dalam waktu singkat, dia tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Tertawa, sambil berpikir, Ye Yun Fei menggunakan pedang jiwanya dan menyerang tubuh jiwa pria berjubah hitam di lautan jiwa. Tingkat kekuatan jiwa Ye Yun Fei saat ini setara dengan tingkat Dewa Bumi. Ditambah dengan pedang jiwa yang sangat keras, itu dapat digunakan untuk menghadapi makhluk abadi sejati tingkat tinggi. Sifat mematikannya sangat menakutkan. Dalam pertempuran sebelumnya, alasan mengapa Ye Yun Fei tidak pernah menggunakan pedang jiwa melawan musuh adalah karena Ye Yun Fei ingin mencoba kekuatan tempur sebenarnya dari makhluk abadi sejati tingkat tinggi dan melihat apa efek kekuatannya saat ini dalam semua aspek terhadap keabadian sejati tingkat tinggi. Tapi sekarang situasinya kritis, Ye Yun Fei tidak terlalu peduli lagi. Bagaimana bisa, pria berjubah hitam memiliki indera persepsi yang kuat, sehingga dia bisa merasakan pedang jiwa secara instan, merasakan energi jiwa kuat yang terkandung dalam pedang jiwa memberinya perasaan yang menyeramkan. Dang. Dalam keputusasaan, satu demi satu senjata ajaib kekuatan jiwa muncul di lautan jiwa pria berjubah hitam dan bergerak menuju pedang jiwa. Hanya saja pedang jiwa Ye Yun Fei terbuat dari batu jiwa kekacauan 9 lubang, sangat keras dan tidak dapat dihancurkan bahkan oleh Master Abadi Bumi. Senjata sihir kekuatan, jiwa di lautan jiwa pria berjubah hitam ini tidak dapat dilawan sama sekali. Satu demi satu mereka dihancurkan. Brengsek, pria berjubah hitam menemukan bahwa semua senjata sihir kekuatan jiwa di lautan jiwanya telah dihancurkan, dan suaranya bergetar ketakutan. Dia mundur dengan putus asa, tetapi ruang di sekitarnya dikelilingi oleh formasi dan tidak ada cara untuk mundur. Akhirnya, tubuh jiwa pria berjubah hitam itu terluka oleh pedang jiwa, dia menjerit, dan tubuhnya jatuh ke belakang, dan napasnya menjadi lebih lemah dalam sekejap. Memanggil, tanpa menoleh ke belakang, Ye Yun Fei menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu dan tiba di sisi Penatuaian dalam sekejap. Dia segera membuang sejumlah besar bendera formasi. Setiap formasi terus muncul, menyelimuti master dari faksi gelap yang sedang bertarung Penatuaian, masa lalu. Penatuaian, saya akan mengepung ketiga dewa sempurna, dan Anda dapat menghadapinya secara perlahan. Aku akan menghadapi semua faksi gelap lainnya.
Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Penatua Yan melalui pesan. Ini adalah formasi instan, tingkat formasi yang luar biasa. Petik 2. Penatua Yan terkejut dan senang melihat Ye Yunfei mengerahkan lusinan formasi kuat kapan saja. Mengaum, pemimpin dari faksi gelap bertarung sengit dengan Penatua Yan, tapi dia tiba-tiba dikelilingi oleh begitu banyak formasi, dia tertangkap basah dan meraung marah. Tertawa, sambil berpikir, Ye Yunfei menunjukkan pedang jiwanya dan menyerang penguasa faksi gelap. Bagaimana tingkat kekuatan jiwa anak ini bisa begitu menakutkan? Penguasa faksi gelap ini mau tak mau terkejut dan mundur berulang kali, karena dia merasa energi jiwa manusia muda di depannya sepertinya lebih kuat darinya. Boom, di lautan jiwa Master Sekte Gelap ini, satu demi satu senjata sihir kekuatan jiwa terus diaktifkan, menghalangi pedang jiwa. Penguasa faksi gelap ini sebenarnya menyembunyikan lebih dari 20 senjata ajaib pada tingkat keabadian sempurna di lautan jiwanya, ketika diaktifkan pada saat yang sama, kemampuan pertahanannya sangat mencengangkan. Master dari faksi gelap ini memiliki identitas khusus, dia adalah seorang pengumpul sumber daya dan membawa perlengkapan yang lengkap. Setelah pedang jiwa menghancurkan lebih dari 20 senjata ajaib yang berada pada level keabadian sempurna, kekuatannya akhirnya menurun. Ye Yunfei mengambil kembali pedang jiwa. Kekuatan tempur Ye Yunfei sangat kuat. Saya salah sebelumnya. Petik 2. Penatua Yan terkejut saat dia melihat Ye Yunfei telah memaksa penguasa faksi gelap ini mundur begitu dia tiba. Kau tahu, dia baru saja bertarung dengan penguasa faksi gelap ini selama puluhan ronde, dan mereka masih bersaing ketat. Sepertinya kekuatan tempur Ye Yunfei tidak lebih buruk dari orang tua sepertiku. Lucu sekali aku telah melihatnya dengan tatapan tajam sebelumnya. Memang benar generasi penerus harus ditakuti. Generasi penerus harus ditakuti. Penatua Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Memanggil, Ye Yunfei berbalik dan bergegas menuju dua pengumpul sumber daya lainnya, dan tiba-tiba berada di belakang salah satu pengumpul sumber daya. Boom, Ye Yunfei mengulangi trik lamanya dan langsung membuang sejumlah besar bendera formasi, mengatur lusinan formasi, dan menyelimuti pengumpul sumber daya. Nak, kamu tahu cara mengatur formasi, aku punya bendera pemecah formasi. Kekuatan jiwa pengumpul sumber daya ini begitu kuat sehingga dia dengan jelas merasakan setiap gerakan Ye Yunfei sekarang. Ketika dia melihat Ye Yunfei menggunakan formasi untuk menghadapinya, dia meraung keras. Buhuhu, bendera formasi hitam keluar dari tubuhnya, terus mengembang dan berubah menjadi bendera formasi hitam tinggi. Ini semua adalah bendera formasi yang dirancang khusus untuk menghancurkan formasi. Jadi bagaimana jika ada bendera formasi yang rusak? Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kamu hancurkan. Ye Yunfei mencibir. Buhuhu, Ye Yunfei melambaikan tangannya berulang kali dan mengibarkan dua gelombang bendera formasi. Setiap kumpulan bendera formasi memiliki 30 atau 40 formasi yang disusun. Dua kelompok bendera formasi mengatur total lebih dari 60 formasi, dan mereka mengepung pengumpul sumber daya dengan cara yang kuat. Setiap formasi memancarkan energi formasi yang kuat, dan banyak formasi yang menyemburkan garis-garis tebal. Sinar energi dari arai membombardir sumber daya kolektor seperti tetesan air hujan. Meskipun bendera pemecah formasi yang dikeluarkan oleh pengumpul sumber daya ini efektif, dalam menghadapi lebih dari 60 formasi, efek pemecah formasi agak lemah. Tertawa, Ye Yunfei langsung menampilkan pedang jiwanya dan menyerang tubuh jiwa pengumpul sumber daya. Pengumpul sumber daya ketakutan dan marah, dan terus mundur, terlihat sangat malu. Pada saat ini, Ye Yunfei sudah bergegas menuju pengumpul sumber daya ketiga, dan menggunakan metode simultan, dia mengepung pengumpul sumber daya ketiga dalam sekejap. Pedang jiwa dan formasi adalah salah satu dari dua kartu truf terkuat Ye Yunfei. Ketika digunakan bersama-sama, itu benar-benar dapat menangani kesempurnaan abadi sejati. Oke, bagus. Ketika Penatua Yan melihat ini, dia bersorak berulang kali dan menghela nafas lega. Setelah tiga pengumpul sumber daya dijebak oleh Ye Yunfei, krisis faksi Guangming akhirnya teratasi. Elder Yan, terserah padamu untuk menangani ketiga orang ini sekarang. Saya akan memberikan Anda bendera formasi. Jika Anda memiliki bendera formasi ini, maka formasi yang saya susun tidak akan berdampak apapun pada Anda. Adapun orang lain dari faksi gelap, serahkan semuanya padaku. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan bendera formasi dan mengirimkannya ke Penatua Yan, dan berkata, Bab 2447.
Oke, Penatua Yan mengangguk. Semua orang akan mati. Ye Yunfei berbalik perlahan dan menatap pria dan kuda dari faksi gelap dengan niat membunuh. Saat berikutnya, Ye Yunfei mengeluarkan busur pengunci jiwa dan mulai menembakkan panah seperti orang gila. Ye Yunfei terutama memilih sasaran tembak dari yang lemah hingga yang kuat. Mustahil bagi faksi gelap yang lemah untuk menahan busur pengunci jiwa, dimanapun 6 anak panah panjang mengenai, pasukan faksi gelap jatuh berkeping-keping. Busur pengunci jiwa menghabiskan banyak energi, tetapi Ye Yunfei memiliki Chaos Divine Vein, dan Meridian serta dantian di tubuhnya menyimpan energi dalam jumlah yang luar biasa, jadi dia tidak takut untuk mengkonsumsinya sama sekali, dan Ye Yunfei juga membawanya, sejumlah besar energi yang khusus digunakan untuk mengisinya kembali berbagai ramuan dan harta energi alami. Oleh karena itu, konsumsi energi mungkin membuat pusing orang lain, namun bagi Ye Yunfei, itu adalah sesuatu yang tidak perlu diperhatikan. Dentang-dentang, 6 anak panah panjang itu seperti pengingat kematian. Dimanapun mereka mendarat, apakah mereka Xuanxian atau orang-orang dari faksi gelap di bawah kekuatan Xuanxian, mereka terus berjatuhan. Mayat berserakan di seluruh lapangan, dan darah mengalir ke sungai. Hampir setengah dari orang-orang dari faksi gelap di kota ini adalah makhluk dari faksi gelap, dan separuh lainnya berasal dari kekuatan yang berafiliasi dengan faksi gelap dan merupakan makhluk dari ras lain. Wah! Saya adalah anggota kuil 3 dewa di dunia utama. Jika Anda berani membunuh seseorang dari kuil 3 dewa kami, apakah Anda tidak takut menimbulkan kemarahan kuil 3 dewa kami? Seorang pendeta Tao Parubaya menatap Ye Yunfei dan meraung. Lusinan mayat berpakaian pendeta Tao berserakan di sekitar pendeta Tao Parubaya ini. Semua pendeta Tao ini adalah anggota kuil 3 dewa milik faksi gelap, jadi mereka mengikuti faksi gelap untuk menghadapi faksi terang. Anak laki-laki, kami adalah anggota kultus Dewa Barbar. Jika Anda berani membunuh orang dari kultus Dewa Barbar, Anda akan diburu oleh kultus Dewa Barbar mulai sekarang, dan tidak akan pernah ada kedamaian. Petik 2. Seorang pria jangkung dengan otot menonjol membuka matanya dengan marah dan meraung ke arah Ye Yunfei. Oh, apakah kultus Dewa Barbar juga bergabung dengan faksi gelap? Lalu, semua anggota sekte ini akan mati. Petik 2. Ye Yunfei menoleh dan berkata dengan dingin. Dentang-dentang, 6 anak panah panjang ditembakkan dengan cepat dan menghilang. Mengaum, ayolah nak, aku tidak takut padamu. Petik 2. Orang kuat itu terkejut saat melihat Ye Yunfei menembakkan panah ke arahnya, namun momentumnya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, malah menjadi lebih kuat. Dia mengangkat 2 palu godam di tangannya dan melambaikannya dengan liar, menghalangi mereka di depan dia. Saat berikutnya, 3 anak panah panjang muncul di atas kepalanya, dan 3 anak panah panjang muncul di belakang punggungnya, meledakkan tubuh tinggi dan kuat pria kuat ini dalam sekejap. Kekuatan orang kuat ini setara dengan Xuanxian perantara. Selain itu, dia hanya pandai dalam kekuatan fisik, kecepatan tubuhnya adalah kekurangannya, dan dia tidak dapat mengelak sama sekali. Saya tidak tahu bagaimana keadaan King Luo sekarang. Menurut Penatua Yan, konflik antara istana reinkarnasi dan kekuatan besar lainnya di dunia utama saat ini sangat sengit, jadi King Luo mungkin sangat sibuk sekarang. Petik 2. Setelah menembak orang kuat dari kultus Dewa Barbar, Ye Yunfei tiba-tiba teringat pada Su King Luo. Ada yang tidak beres. Di antara reruntuhan para dewa kuno, anggota kultus Dewa Barbar juga berpartisipasi dalam operasi melawan istana reinkarnasi. Hal ini menunjukkan bahwa kultus Dewa Barbar seharusnya menjadi kekuatan yang berafiliasi dengan kekuatan besar tersebut, tetapi mengapa kultus Dewa Barbar sekarang ada? Bergabung dengan faksi gelap, mungkinkah? Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan hal ini dan bertanya, dan tidak bisa menahan cemberut. Di reruntuhan para dewa kuno, Ye Yunfei melihat dengan mata kepalanya sendiri para anggota kultus Dewa Barbar mengikuti orang-orang dari beberapa kekuatan besar di dunia utama untuk menghadapi istana reinkarnasi. Hal ini membuktikan bahwa kultus Dewa Barbar pasti merupakan kekuatan yang berafiliasi dengan salah satu kekuatan besar itu. Tapi sekarang orang-orang dari agama Dewa Barbar bercampur dengan golongan gelap, yang jelas tidak normal. Mungkinkah kekuatan besar di dunia utama yang menjadi musuh istana reinkarnasi telah membentuk aliansi dengan faksi gelap? Jika ini masalahnya, istana reinkarnasi akan terlihat lemah. Petik 2. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Setelah periode kontak ini, Ye Yunfei sudah tahu betapa menakutkannya keseluruhan kekuatan faksi gelap.
Anda dapat mengirimkan sekelompok makhluk abadi sejati dan guru abadi duniawi sesuka hati. Faksi gelap jelas merupakan salah satu kekuatan tertinggi yang paling kuat di ruang dan waktu ini. Jika tidak, mustahil melancarkan pertempuran yang menghancurkan dunia berkali-kali. Ye Yunfei bahkan merasa bahwa faksi gelap harus menjadi kekuatan super paling kuat di ruang dan waktu ini. Karena menurut pemahaman Ye Yunfei, faksi gelap telah unggul dalam semua pertempuran yang menghancurkan dunia. Jika kekuatan besar itu benar-benar membentuk aliansi dengan faksi gelap, maka situasinya akan sangat buruk bagi Istana Reinkarnasi. Saya tidak tahu apakah Istana Reinkarnasi mengetahuinya. Haruskah saya pergi dan memberitahu King Luo? Petik 2. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Nak, menderita kematian. Pada saat ini, 5 makhluk abadi sejati tiba-tiba bergegas ke sisi Ye Yunfei. 3 di antaranya berasal dari faksi gelap dan 2 lainnya adalah manusia. Kelima makhluk abadi sejati ini diam-diam mendekati Ye Yunfei dari arah yang berbeda, dan kemudian muncul pada saat yang sama dan mengepung Ye Yunfei bersama-sama. Di antara 5 keabadian sejati ini, ada 3 keabadian sejati junior dan 2 keabadian sejati tingkat menengah. Hanya saja dengan kemampuan persepsi Ye Yunfei, dia telah lama merasakan setiap gerakan dari 5 master abadi sejati ini, dan dengan sebuah pikiran, dia menggunakan pedang jiwa. 5 master abadi sejati berteriak hampir pada saat yang sama, mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka, dan menatap Ye Yunfei dengan mata ngeri. Jiwa dan tubuh mereka telah terluka. Senang rasanya memiliki 2 tubuh jiwa. Saya dapat terus menggunakan seni bela diri kekuatan jiwa tanpa khawatir akan kehabisan kekuatan jiwa. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Secara umum, selama pertempuran, jika Anda terus menggunakan seni bela diri kekuatan jiwa terlalu sering, akan dengan mudah menyebabkan kelelahan kekuatan jiwa dan bahkan membuat tubuh jiwa merasa lelah. Oleh karena itu, beberapa seni bela diri jiwa yang sangat kuat tidak dapat digunakan terus-menerus melawan musuh, hanya dapat digunakan sebagai kartu truf untuk digunakan secara tiba-tiba pada saat-saat kritis untuk menyerang musuh yang tidak siap. Bagi kebanyakan orang, tidak tertahankan bagi kebanyakan orang untuk terus-menerus menggunakan pedang jiwa melawan musuh seperti Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei memiliki 2 tubuh jiwa, dan energi kekuatan jiwa juga sangat kuat, bahkan jika dia menggunakan pedang jiwa terus-menerus melawan musuh, kekuatan jiwanya tidak akan habis. Terlebih lagi, lautan jiwa Ye Yunfei masih mengandung energi dari kumpulan jiwa sisa perang. Jika kekuatan jiwa benar-benar habis, Anda dapat mengisinya kembali dengan segera menyempurnakan jiwa sisa perang ini. Dengan cara ini, Ye Yunfei berkeliaran di sekitar medan perang, terutama menggunakan busur pengunci jiwa untuk membunuh musuh. Dari waktu ke waktu, dia juga menggunakan seni bela diri dan seni bela diri lainnya untuk melawan musuh, dengan cepat membunuh banyak orang dari faksi gelap. Ini seperti dewa pembunuh yang turun ke bumi, membuat orang takut untuk melihat langsung ke arahnya. Kekuatan bertarung saudara Ye sangat menakutkan. Dibandingkan dengan dia, kami tidak perlu disebutkan lagi. Ini sangat mengejutkan. Petik 2. Pada saat ini, Yan Xiaoquan, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu menemukan bahwa mereka menganggur dan hampir tidak memiliki musuh untuk dibunuh. Karena Ye Yunfei membunuh orang terlalu cepat, mereka semua memiliki target untuk dilawan, tetapi Ye Yunfei bergegas dan membunuh mereka seketika. Pada akhirnya, Yan Xiaoquan dan yang lainnya hanya berhenti dan berdiri di samping untuk menyaksikan Ye Yunfei membantai orang-orang dari faksi gelap. Mereka kagum dan sangat mengagumi Ye Yunfei. Mata indah Yan Xiaoquan menatap Ye Yunfei lebih dekat, tidak pernah pergi sedetik pun. Pada akhirnya, sebagian besar anggota faksi gelap dimusnahkan oleh Ye Yunfei, dan hanya sebagian kecil yang lolos. Pembunuhan sudah berakhir. Ye Yunfei menghentikan gerakannya, menyingkirkan busur pengunci jiwanya, memandang ke seluruh kota, dan berkata perlahan. Masih ada 2 master dari faksi gelap yang tersisa. Ye Yunfei menoleh dan menemukan bahwa salah satu dari 3 pengumpul sumber daya telah dibunuh oleh Penatua Yan, menyisakan 2 yang tersisa. Bab 2448. Ketiga pengumpul sumber daya semuanya adalah dewa kesempurnaan sejati, dan mereka semua awalnya kuat dalam pertempuran, termasuk dalam tingkat pembangkit tenaga listrik yang sama. Namun, ketiga dewa kesempurnaan sejati ini dikepung oleh formasi Ye Yunfei, dan juga diserang oleh Ye Jiwa Yunfei. Pedang melukai tubuh jiwa dan mengurangi kekuatan tempur. Setelah Penatua Yan membunuh 1 pengumpul sumber daya, dia bergegas menuju yang lainnya.
Saya seorang pengumpul sumber daya dengan tubuh khusus. Jika Anda membunuh pengumpul sumber daya kami, Anda pasti akan diburu oleh faksi gelap kami. Ketika penguasa faksi gelap melihat Penatuaian menyerbu ke arahnya, dia meraung kaget dan marah. Berhenti bicara omong kosong dan mati. Penatuaian sudah siap untuk membunuh, dia berteriak keras dan bergegas menuju penguasa faksi gelap. Fraksi terang dan faksi gelap adalah musuh alami, dalam keadaan normal, begitu mereka bertemu satu sama lain, itu akan menjadi hidup dan mati, jadi Penatuaian tidak akan memperhatikan ancaman dari master faksi gelap ini. Kedua Master Perfect Immortal bertarung bersama dengan sengit, dan energi yang dilepaskan oleh pertempuran tersebut mengguncang seluruh dunia. Penatuaian, biarkan aku membantumu, kata Ye Yunfei. Oke, Penatuaian segera mengangguk, dia sekarang menganggap Ye Yunfei sebagai master dengan level yang sama. Sebaliknya, wajah Tuan Kegelapan sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei. Dia telah melihat metode Ye Yunfei, terutama serangan jiwa, yang melukai tubuh jiwanya. Cobalah energi mental, Ye Yunfei berpikir dalam hati. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei telah menggunakan salah satu tubuh jiwanya untuk bermeditasi sutra hati tak terbatas, dan energi mentalnya terus mengalami kemajuan. Gemuruh, energi mental yang kuat terus-menerus lahir, membombardir penguasa faksi gelap. Energi mental adalah salah satu energi yang paling sulit untuk dipertahankan, bagi sebagian besar makhluk, bahkan mustahil untuk dipertahankan dan hanya dapat melawan. Meskipun penguasa faksi gelap ini kuat, dia tidak bisa mempertahankan dirinya dari energi mental. Energi inti yang bergulir terus-menerus membombardir tubuhnya, menyerbu tubuhnya, dan menyerang organ dalam dengan liar, menyebabkan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Energi mental yang kejam bahkan menyerbu lautan jiwanya dan membombardir tubuh jiwanya. Ini adalah energi psikis yang legendaris. Anak ini benar-benar mengembangkan energi mental. Petik 2. Pemimpin faksi kegelapan ini terkejut dan marah. Monster macam apa anak ini? Tingkat formasi dan kekuatan jiwanya cukup untuk mengejutkan orang. Tanpa diduga, dia juga ahli dalam energi mental. Faksi Illuminati sebenarnya membudidayakan monster kecil seperti itu. Petik 2. Pemimpin dari faksi gelap ini sangat tidak rela dan meraung di dalam hatinya. Di bawah campur tangan energi mental, efektivitas tempur dari penguasa faksi gelap ini sangat berkurang. Sesaat kemudian, Penatuaian meninju tubuhnya ke seluruh tubuh, dan pukulan keras itu menghancurkan separuh tubuhnya. Kemudian Penatuaian menambahkan pukulan, langsung menghancurkan tubuh Tuan Kegelapan ini. Hanya ada satu yang tersisa. Penatuaian penuh dengan niat membunuh, berbalik dan menerkam pengumpul sumber daya terakhir. Pengumpul sumber daya ini melihat dua pengumpul sumber daya berturut-turut dibunuh oleh Penatuaian, dan dia panik untuk waktu yang lama, namun, dia tidak berdaya dikelilingi oleh formasi yang diatur oleh Ye Yunfei, dan dia tidak dapat keluar dalam waktu singkat oleh segala cara. Sekarang melihat Penatuaian bergegas ke arahnya, dia bahkan lebih ketakutan. Segera setelah itu, Penatuaian, dengan bantuan Ye Yunfei, membunuh pengumpul sumber daya terakhir. Dengan cara ini, ketiga pengumpul sumber daya terbunuh. Ye Yunfei menemukan banyak tas hitam di tubuh ketiga pengumpul sumber daya ini. Tas kain hitam ini adalah senjata ajaib khusus untuk pengumpul sumber daya faksi gelap, dan sangat efektif dalam menangani sisa jiwa. Fraksi gelap sangat mementingkan senjata ajaib ini, yang khusus digunakan untuk mengumpulkan esensi daging, darah, dan esensi tubuh jiwa. Begitu kamu mendapatkannya, kamu tidak bisa mengeluarkannya dengan mudah. Sekali makhluk dari faksi gelap mengetahuinya, mereka pasti akan menjadi gila untuk merebutnya. Ketika Penatuaian melihat Ye Yunfei mengambil tas hitam itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Ye Yunfei. Penatuaian, saya mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei telah lama mengetahui bahwa faksi gelap peduli dengan tas hitam ini. Terakhir kali Ye Yunfei mendapatkan beberapa tas hitam di medan perang kuno di benua Beidou. Tidak lama setelah dia keluar dari medan perang kuno, master dari faksi gelap datang untuk merebutnya. Jadi nanti Ye Yunfei dalam keadaan normal, itu tidak akan dikeluarkan untuk digunakan. Ye Yunfei melepaskan klon vampir dan membiarkan klon vampir mengumpulkan esensi daging dan darah di medan perang. Tentu saja, hanya esensi daging dan darah yang ditinggalkan oleh makhluk dengan kekuatan negeri dongeng yang bisa masuk ke mata Ye Yunfei. Panggilan, tubuh tinggi avatar vampir itu dikelilingi kabut darah yang mengepul,
seperti lautan darah yang bergerak kemana-mana, dan pemandangannya sangat menakutkan. Orang-orang dari golongan cahaya memandang klon vampir dengan kejutan rahasia di hati mereka. Klon yang disempurnakan oleh vampir sebenarnya telah berevolusi sejauh ini. Jarang sekali. Petik 2. Bahkan Penatua Yan diam-diam kagum. Vampir adalah ras yang relatif langka dalam ruang dan waktu 3000 dunia. Kadang-kadang, beberapa vampir muncul di berbagai dunia. Oleh karena itu, banyak dari 3000 dunia yang memiliki legenda tentang vampir, bahkan banyak legenda tentang vampir. Orang-orang telah melihat vampir, namun tidak banyak orang yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari ras vampir, dan tidak banyak orang yang mengetahui di mana letak Blood Realm yang legendaris, rumah dari suku vampir. Ye Yunfei mendapatkan keterampilan rahasia vampir secara tidak sengaja di kehidupan terakhirnya, dan dia secara tidak sengaja mendapatkan tubuh vampir di kehidupan ini. Ngomong-ngomong, itu semua karena keberuntungannya. Ye Yunfei dulu berpikir bahwa kekuatan terkuat dari klan darah mungkin adalah alam kekaisaran, tetapi sekarang kekuatan klon vampir menjadi semakin kuat. Ye Yunfei memahami bahwa kekuatan terkuat dari klan darah jelas bukan alam kekaisaran, setidaknya itu adalah negeri dongeng. Kekuatan klon vampirku saat ini harus mendekati level keabadian sejati. Itu penolong yang baik. Petik 2. Ye Yunfei merasakan aura energi klon vampir dan mengangguk. Oke, semuanya, krisis di markas kita telah teratasi. Penatua Yan berdiri di atas kota dan berkata dengan keras. Kota ini merupakan benteng pertahanan dari golongan terang di bintang ini. Fraksi terang telah beroperasi secara rahasia sejak lama. Tak disangka, golongan gelap menemukannya dan mengirimkan pasukan untuk menyerang. Seluruh kota bersorak. Saudaraku Ye, kekuatan bertarungmu terlalu kuat. Dia hanyalah idola saya. Petik 2. Saat ini, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu sudah mengelilingi Ye Yunfei. Mereka awalnya sangat mengagumi Ye Yunfei, dan sekarang mereka mengaguminya melebihi kata-kata. Dia mungkin jenius muda terbaik di ruang dan waktu ini. Sebagian besar perhatian Yan Xiaoquan tertuju pada Ye Yunfei, dan matanya yang indah hampir sepanjang waktu menatap Ye Yunfei. Haha, senang sekali, sangat bahagia dalam pertempuran hari ini. Saya membunuh 3 orang kuat dengan level yang sama. Ye Yunfei, ini terutama karena bantuanmu. Kalau tidak aku tidak akan bisa mengalahkan mereka bertiga. Petik 2. Penatua Yan datang ke sisi Ye Yunfei dan berkata sambil tersenyum. Bab 2449. Lihat Penatua Yan. Seorang pria parubaya datang dan memberi hormat kepada Penatua Yan dengan hormat. Pria parubaya ini adalah penguasa kota ini dan penanggung jawab benteng Sekte Cahaya. Tuan Kota Li, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Ye Yunfei. Jika Ye Yunfei tidak membantu Anda hari ini, kota Anda akan dalam bahaya. Mungkin dihancurkan oleh faksi gelap. Penatua Yan segera memperkenalkan Ye Yunfei kepada pria parubaya itu. Tuan Kota Li baru saja menyaksikan Ye Yunfei menunjukkan kekuatannya dan membunuh sebagian besar orang dari faksi gelap. Dia sudah lama kagum pada Ye Yunfei. Setelah mendengar perkenalan Penatua Yan, dia segera berbicara dengan Ye Yunfei dengan antusias. Kemudian Penatua Yan memperkenalkan Yan Xiaoquan dan yang lainnya satu persatu. Elder Yan, selama periode ini, kekuatan faksi terang kita di dunia utama terus-menerus diserang. Bukan hanya kotaku, tapi sejauh yang aku tahu, ada beberapa benteng cabang yang juga menjadi sasaran faksi gelap, dan faksi gelap situasi ini kritis. Setelah berbasa-basi, Tuan Kota Li berkata kepada Penatua Yan dengan sungguh-sungguh. Saya tahu, saya datang ke dunia utama khusus untuk mendukung Anda. Tentu saja, selain saya, ada banyak ahli dari Sekte Cahaya kita yang juga datang ke dunia utama. Selanjutnya, di dunia utama, faksi terang dan faksi gelap diperkirakan akan melakukan perang skala kecil, yang juga setara dengan pemanasan perang pemusnahan. Petik 2, kata Penatua Yan dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Yan, orang-orang di sekitarnya merasa sedikit berat. Untuk menghadapi benteng, faksi kegelapan datang ketiga makhluk abadi yang sempurna. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Hanya dari pertarungan ini, kamu bisa menyimpulkan betapa menakutkannya keseluruhan kekuatan faksi gelap. Kalian berlima untuk sementara akan tinggal di dunia utama untuk waktu berikutnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran melawan faksi kegelapan. Ini bukan hanya pengalaman bagi Anda, tetapi juga tanggung jawab Anda. Di dunia utama,
faksi Illuminati kita kekurangan tenaga saat ini. Petik 2. Penatua Yan memandang Ye Yunfei dan 5 lainnya dan berkata, Elder Yan, jangan khawatir, kami akan tetap di dunia utama dan melakukan yang terbaik untuk berpartisipasi dalam aksi melawan faksi gelap. Yan Xiaoquan berkata dengan keras, Yah, bagus sekali, kamu memang jenius muda yang dilatih oleh Sekte Cahaya kami. Penatua Yan mengangguk puas, Yah, kalian tetap di sini dan tunggu pemberitahuanku. Begitu ada tugas, saya akan segera memberi tahu Anda. Atau, saya akan langsung mengirim pesan ke Tuan Kota Li dan membiarkan Tuan Kota Li memberi tahu Anda. Karena setiap benteng Sekte Cerah kami dilengkapi dengan metode komunikasi kuno Sekte Cerah kami, yang dapat berkomunikasi secara instan. Petik 2, kata Penatua Yan. Oke, Yan Xiaoquan mengangguk. Baiklah, aku berangkat. Tuan Kota Li, tolong atur mereka berlima. Petik 2, kata Penatua Yan, lalu dia naik ke langit, meninggalkan planet ini dalam sekejap dan memasuki langit berbintang yang luas di dunia utama. Bentuk dunia dari dunia utama adalah alam semesta langit berbintang yang luas. Semuanya, aku telah memerintahkan diadakannya jamuan makan untuk kalian berlima. Setelah Penatua Yan pergi, Tuan Kota Li segera berbicara dengan antusias kepada Ye Yunfei dan 5 lainnya. Tuan Kota Li, terima kasih banyak atas kebaikan Anda. Tapi tidak perlu, yang paling kita butuhkan saat ini adalah mundur dan segera memperbaiki rantainya. Petik 2, Yan Xiaoquan segera berkata, setelah memasuki dan keluar dari 2 medan perang kuno, mereka berlima telah memperoleh sumber daya perbaikan rantai dalam jumlah besar. Mereka juga telah mengalami banyak pertempuran sebenarnya dan telah mengumpulkan sumber daya yang cukup. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah mundur untuk memperbaiki rantai. Baiklah kalau begitu, aku akan segera mengatur kalian berlima untuk memperbaiki gua rantai. Tuan Kota Li tertegun sejenak, lalu dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Dia tidak berani meremehkan kelima junior ini, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius muda yang dilatih dengan cermat oleh Master Senior dari Sekte Cahaya, dan ada Master Senior yang berdiri di belakang mereka. Kalian semua memasukkan senjata ajaib luar angkasaku untuk memperbaiki rantainya, kalian punya cukup waktu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada Yan Xiaoquan dan yang lainnya. Oke, Yan Xiaoquan langsung menyetujuinya tanpa berpikir. Dia berharap dia bisa tinggal bersama Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei meminta Tuan Kota Li untuk mengatur ruang rahasia, memasuki ruang rahasia, dan kemudian membawa Yan Xiaoquan dan mereka berempat ke Menara Pantom. Mereka masing-masing menemukan lokasi yang tenang dan mulai mundur untuk memperbaiki rantai mereka. Mari kita menerobos dunia dulu. Ye Yunfei Pan duduk dan setelah memilah semua aspek kekuatannya, dia memutuskan untuk menyerang dunia terlebih dahulu. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya perbaikan rantai yang menakjubkan, termasuk kristal energi, ramuan, tumbuhan, dan semua jenis materi surgawi dan harta duniawi. Gemuruh, 8 pembuluh darah dewa yang kacau di tubuh Ye Yunfei muncul pada saat yang sama, meletus dengan hisapan yang kuat, seperti 8 sungai Yangtze, menderu ke langit. Kekuatan hisap meletus dari 8 pembuluh darah ilahi yang kacau secara paksa menyedot energi yang terkandung dalam sumber daya perbaikan rantai yang menumpuk di sekitar Ye Yunfei, dan menuangkannya ke dalam tubuh Ye Yunfei secara terus-menerus. Dalam sekejap, Ye Yunfei diliputi oleh energi yang sangat besar. Pada saat yang sama, mari kita sempurnakan sisa jiwa perang di lautan jiwa. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Wanita misterius di medan perang kuno mengajari Ye Yunfei teknik rahasia kekuatan jiwa misterius, yang untuk sementara menyegel sejumlah jiwa sisa perang di lautan jiwa, dan perlahan-lahan dapat disempurnakan dan diserap di masa depan. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei memurnikan jiwa perang yang tersisa sambil mempengaruhi dunia. Tanpa disadari, 1 tahun telah berlalu di Menara Pantom. Aku akan menerobos. Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya, lalu bergegas keluar dari Menara Pantom dan mencapai ketinggian di atas ruang perbaikan rantai. Gemuruh. Segera, bencana guntur besar-besaran dimulai. 1 jam kemudian, Xuanxian menengah. Ye Yunfei berhasil menerobos, mengepalkan tinjunya, dan berkata pada dirinya sendiri. Pemuda ini baru saja menerobos dan menjadi makhluk abadi tingkat menengah. Tetapi siapa yang percaya bahwa belum lama ini, 3 guru abadi yang sempurna meninggal karena dia. Di kejauhan, Tuan Kota Li memandang Ye Yunfei, yang berdiri di udara setelah terobosan berhasil, dan berseru dengan heran.
Terus perbaiki rantainya. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu kembali ke Menara Pantom, terus berlatih dalam pengasingan, berharap untuk mencapai dunia nyata lagi. Ye Yunfei terbiasa menerobos 2 atau 3 alam kecil berturut-turut. Segera setelah itu, Yan Xiaoquan, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu membuat terobosan satu demi satu, dan mereka semua mencapai tingkat kekuatan abadi. Mereka berempat telah memperoleh sumber daya dalam jumlah besar selama periode ini, dan telah mengalami banyak pertempuran nyata. Mereka telah mengumpulkan cukup banyak, dan terobosan adalah hal yang biasa. Setelah terobosan, Yan Xiaoquan dan 2 lainnya, seperti Ye Yunfei, semuanya memilih untuk kembali ke Menara Pantom dan terus berlatih dalam pengasingan, memasuki 2 medan perang kuno satu demi satu. Keempatnya menerima sejumlah besar teknik rahasia dan teknik yang diberikan kepada mereka oleh sisa jiwa perang dari Sekte Cahaya. Mereka berempat harus meluangkan waktu untuk mempraktikkan rahasia latihan favoritnya. Dengan cara ini, untuk kali berikutnya, Ye Yunfei dan 5 lainnya terus melatih rantai mereka dalam pengasingan di Menara Pantom. Pada saat yang sama, jauh di dalam medan perang kuno, di lembah tempat Ye Yunfei dan 5 orang lainnya pergi belum lama ini. Bibi Long, apakah kamu mengatakan bahwa kamu mengetahui keberadaanku dengan membaca ingatan Ye Yunfei, dan kemudian mengirim seseorang untuk membawaku ke sini? Di lembah, di suatu tempat, ada ruang kecil yang benar-benar terisolasi dari dunia luar. Di ruang kecil itu, seorang gadis berbaju merah bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Gadis berbaju merah ini adalah Long Yingying. Ya, seorang wanita cantik berdiri di depan Long Yingying, tersenyum dan mengangguk. Jadi, Ye Yunfei juga telah memasuki medan perang kuno ini. Bibi Long, seberapa kuat Ye Yunfei sekarang? Petik 2. Long Yingying sangat terkejut pada awalnya, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Keadaannya saat ini adalah seorang dewa misterius, namun kekuatan tempur sebenarnya adalah seorang dewa sejati. Wanita cantik itu berpikir sejenak lalu berbicara. Apa, Xuanxian, benar abadi? Ye Yunfei sudah abadi sekarang. Begitu menakjubkan. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita cantik itu, Long Yingying berteriak kaget. Mendengus. Yang abadi dan yang abadi tidak penting, mereka adalah karakter seperti semut. Mulai sekarang, jika Anda mengikuti saya untuk memperbaiki rantainya, pencapaian Anda hanya akan lebih kuat dari dia di masa depan. Klan perang kita tidak akan pernah lebih buruk dari siapapun. Petik 2. Kata wanita cantik itu sambil mendengus dingin. Bab 2450. Kontrak jiwa adalah kecocokan antar jiwa. Selama tidak diputuskan, pihak lain tidak dapat memutuskannya meskipun itu berarti segalanya. Sama seperti ayam kuning kecil dari Kaisar Abadi, dia hanyalah seorang raja dewa sebelumnya, tetapi sekarang dia adalah seorang kaisar. Tidak ada cara untuk menyelesaikan perjanjian ini. Untuk mencegah orang ini berubah pikiran dan menimbulkan reaksi balik, benua master terkenal telah membuat keputusan khusus bahwa meskipun pihak lain dapat melepaskan diri dari kitab surga, dia tidak dapat melepaskan diri dari perjanjian antar jiwa. Memang benar kontrak jiwa tidak bisa dipisahkan dari lautan kesadaran, tapi saya telah menyatukan gas khusus yang bisa dibubarkan bahkan oleh hukum surga. Tidak sulit untuk membubarkan kontrak ini. Selama karena kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk membombardir tempat di mana kontrak itu berada, kamu dapat melakukannya. Cara yang kejam, kontrak jiwa didasarkan pada jalan surga. Kekuatan khusus bahkan dapat membubarkan jalan surga di alam ketuhanan. Seberapa sulitkah menyelesaikan kontrak jiwa asalkan ditangani dengan baik? Aku mengerti. Mata Zhang Xuan berbinar. Memberitahumu banyak hal adalah ucapan terima kasih karena telah membawaku ke alam dewa. Setelah menjelaskan, pria kejam itu tidak berkata apa-apa lagi. Aura di tubuhnya menjadi semakin abadi, dan lubang hitam di belakangnya menjadi semakin besar. Jelas bahwa upaya untuk berbicara telah menelan kekuatan yang tidak diketahui jumlahnya dan memeliharanya. Zhang Xuan, semakin banyak lubang hitam yang ditelannya, semakin kuat dia jadinya. Luo Ruoxi juga menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru mengirim pesan. Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Keraguan di dalam hatinya menghilang. Zhang Xuan menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba mengangkat pedang di tangannya. Kalau begitu, mari kita lihat bab sebenarnya di bawah tanganmu. Ledakan, niat pedang terkuat dilepaskan lagi. Hidup adalah tentang kembalinya, kematian adalah tentang kerinduan akan cinta. Saya tidak peduli dengan hidup atau mati, jadi apa yang bisa menghentikan saya?
Meskipun teknik pedang ini tidak mencapai tingkat pemahaman kaisar, teknik ini mengandung semua obsesi di hatinya dan membawa teknik Tian Ruoxing di tubuhnya hingga batasnya. Panggilan, sebuah pedang membelah serangan pria kejam itu menjadi dua. Pada saat yang sama, Luo Ruoxi juga mengambil tindakan, tangan gioknya berguling dan pedangnya bersinar seperti salju. Ilmu pedangnya agak mirip dengan pemuda dari Jian Sentian, dengan momentum yang gigih dan gaya yang alami dan tidak terkendali. Trikmu sangat kuat, tapi dibandingkan dengan milikku, mereka masih sedikit tertinggal. Sambil tersenyum lembut, pria kejam itu kembali menggenggam. Dalam sekejap, langit tertutup dan matahari tertutup telapak tangannya, ruang angkasa hancur dan matahari, bulan, dan bintang seakan-akan roboh. Engah, engah, Zhang Xuan dan Luo Ruoxi terbang pada saat yang sama, darah muncrat ke udara. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak bisa menahannya. Level berapa yang telah dicapai orang ini? Tak terkendali, klon itu melangkah maju, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, bunga teratai bermekaran, dan terdengar suara air mengalir di kehampaan. Dari kejauhan terlihat mengesankan, menyempurnakan teratai emas 9 surga kekacauan, tingkat budidayanya tidak lebih lemah dari Zhang Xuan. Dengan tangan terangkat, kekuatan mengalir ke 9 langit. Ketika dia bertabrakan dengan orang yang kejam, dia juga terlempar ke belakang, tidak mampu memblokir gerakan apapun. Zhang Xuan menutupi dahinya. Sekarang dia telah menjadi seorang kaisar, klonnya masih tidak mengubah sifat aslinya. Kepura-puraan yang sangat indah, lebih baik. Memusatkan kekuatan, itu akan lebih kuat. Mari kita bertindak bersama, jika tidak, jika mereka mati, kita semua akan mati. Ayam kuning kecil itu berteriak keras, dan nyala api merah menyala, dan langit seolah terbakar. 6 kaisar yang tersisa juga menggunakan metode mereka sendiri. 7 kaisar bersatu untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan langit dan bumi tidak dapat menahannya, tetapi lawannya adalah orang kejam yang telah menyerap kekuatan khusus. Ketika serangan datang, lubang hitam tiba-tiba menjadi lebih besar, menelan kekuatan dalam sekejap mata. Keluar dengan serangan balik, bang 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 bang. 7 kaisar, seperti Zhang Xuan dan lainnya, terbang mundur. 10 kaisar, bersatu, bahkan tidak menghalangi gerakan satu sama lain. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Kamu bisa mati. Setelah mengalahkan semua orang dengan satu gerakan, pria kejam itu maju selangkah, membalikkan pergelangan tangannya, dan menamparnya lagi. Tikus menantangmu. Diiringi dengan teriakan nyaring, lelaki tua dari Dewa Pedang Surga tiba-tiba muncul dan berdiri di depannya, dengan pedang panjang di tangannya berubah menjadi galaksi. Kaisar, dia juga memiliki kekuatan seorang kaisar. Murid Zhang Xuan menyusut. Ketika lelaki tua itu mengikuti lelaki muda itu, dia mengira dia hanyalah seorang pengikut, dan paling banyak dia bisa diberi gelar Raja Dewa. Hanya ketika dia mengerahkan kekuatannya barulah dia menyadari bahwa dia juga seorang kaisar yang kuat. Jika dia seorang kaisar, siapakah pemuda itu? Dia sendiri adalah Kaisar Dewa Pedang Langit. Luo Ruoxi mengertakkan gigi saat dia berjuang untuk berdiri. Pemuda yang mengajariku ilmu pedang. Zhang Xuan tidak tahan lagi. Dia adalah. Luo Ruoxi hendak menjawab, ruangnya terdistorsi untuk beberapa saat, dan kemudian melihat Kaisar Dewa Pedang, juga terbang terbalik, mendarat tidak jauh, dan membuat lubang besar. Kekuatan dan pemahaman ilmu pedang Zhang Xuan saat ini jauh melebihi miliknya, dan dia tidak dapat bersaing dengannya, bahkan jika dia tidak lemah dalam kultivasi dan memiliki ilmu pedang yang sangat baik, dia tetap bukan tandingannya. Haha, Kaisar, mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing. Hari ini aku akan menghancurkan Jiutian, menghancurkan alam dewa ini, dan menginjak-injak semua aturan hingga rata dengan tanah. Setelah mengalahkan Kaisar Dewa Pedang, pria kejam itu tertawa terbahak-bahak, dan ruang di sekitarnya terus runtuh, membuatnya tampak seperti iblis. Apa yang harus saya lakukan? Zhang Xuan mengepalkan tangannya. Baru saja, dia dan klonnya menunjukkan kekuatan bertarung terkuat mereka. Bahkan Luo Ruoxi yang berada di depannya juga menggunakan jurus terkuatnya tanpa menghalangi satu pun jurus lawan. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun di alam dewa yang bisa menghentikan orang di depanku? Biarkan dia menghancurkan dunia. Satu-satunya cara adalah kembali ke jalan surga itu sendiri jika jalan surgawimu kurang, dan biarkan jalan surga menekannya. Luo Ruoxi mengepalkan tinjunya, matanya merah. Kembali ke jalan surga. Zhang Xuan tahu apa maksudnya. Perpustakaan dalam pikiran saya sendiri adalah bagian dari jalan surga. Begitu kembali,
jalan surga akan lengkap sepenuhnya. Mungkin celahnya bisa diperbaiki dan orang-orang kejam bisa disingkirkan. Sama seperti sistem kekebalan tubuh manusia. Jika sistem kekebalan tubuh masih utuh, ia dapat dengan mudah mengusir virus ketika ia datang. Jika sistem kekebalan tubuh rusak, ia tidak dapat menahan serangan virus, dan bahkan orang yang paling kuat pun akan meninggal karenanya. Hanya, dia terlalu kuat, bahkan jika dao surga dipulihkan, dia tidak akan mampu menekannya. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Virus dan sistem kekebalan tubuh bisa dibunuh, tapi bagaimana dengan harimau? Tidak peduli seberapa kuat sistem kekebalan tubuh Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Pria di depannya hanyalah Raja Dewa biasa. Bahkan jika dia diberi gelar, hukum surgawi dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, dia bahkan lebih kuat dari Kaisar. Dia bukan lagi sesuatu yang bisa dilakukan oleh hukum surgawi, bersaing dengan ini. Luo Ruoxi terdiam, dengan ekspresi kecewa di wajah giok putihnya. Ia tidak ada cara untuk menekannya, tapi jika hukum surga masih utuh, dia bisa bangun dan itu benar, tidak sulit untuk membunuh orang ini. Petik 2. Dia, Zhang Xuan mengerutkan kening. Aku akan mengajakmu menemuinya di Zhizaitian. Menarik napas dalam-dalam, Luo Ruoxi mengertakkan gigi, berbalik dan terbang ke depan. Ingin melarikan diri, pria kejam itu mendengus dingin dan menekan. Ledakan, Luo Ruoxi jatuh dari langit. Kamu, teknik pedang Zhang Xuan ditampilkan lagi, dan niat pedangnya keluar dengan cemerlang. Ding ding ding, sekali lagi, dia dihadang oleh orang yang kejam. Kalian cepat pergi, aku akan menghentikannya. Mengetahui bahwa mereka ingin menyelamatkan alam dewa lagi, alih-alih melarikan diri, Avatar dan Kaisar mayat hidup berdiri di depan mereka dengan teriakan keras. Luo Qixi juga bertransformasi dan kembali ke mutiara jingkong itu sendiri. Ruang di sekitarnya memadat, berjalan, melihat semua orang berdiri di belakang mereka terlepas dari tubuh mereka. Tanpa takut mati, mata Zhang Xuan menjadi merah. Namun, dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk berbicara terlalu banyak. Ketika dia menarik Luo Ruoxi, tubuhnya bergoyang dan memotong. Di saat berikutnya, dia muncul dalam lingkup Zhizaitian. Zhizaitian telah kehilangan Zhizai sebelumnya, alam dewa telah runtuh, dan terjadi kekacauan di mana-mana. Di mana orang yang kamu sebutkan? Karena tidak punya waktu untuk mengamati kehidupan orang biasa, Zhang Xuan menatap gadis di pelukannya. Jika orang yang dia sebutkan benar-benar bisa menyelamatkan alam dewa, mengapa tidak mengorbankan dirinya sendiri? Dia adalah ayahku, darah di liontinmu adalah miliknya. Kaisar abadi dulunya adalah hewan peliharaannya. Luo Ruoxi mengatur napasnya dan menjelaskan. Ayah, Zhang Xuan tiba-tiba menyadari. Pantas saja saya selalu merasa darah di liontin itu mirip dengan darah Luo Ruoxi, tapi berbeda, ternyata darah ayahnya. Hal ini juga menjelaskan mengapa ide yang ditinggalkan oleh Kaisar Undead, setelah melihat liontin tersebut, langsung mengakui dirinya sebagai masternya. Apakah ayahmu juga seorang kaisar? Atau apakah dia memiliki kekuatan melebihi seorang kaisar? Mau tidak mau berkata, kekacauan di perpustakaan disebabkan oleh darah di liontin yang membuatnya sadar kembali. Mungkinkah dia bukan hanya seorang kaisar, tetapi juga ayahnya, atau bahkan lebih berkuasa? Jika demikian, mengapa dia koma? Dan apakah diperlukan sarana surgawi untuk membangunkannya? Dia bukan seorang kaisar, tapi jalan surga. Luo Ruoxi mengepalkan tangannya. Tian Dao, ayahmu, adalah Dao surgawi. Zhang Xuan terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Ya, 50 tahun yang lalu, ayahku tidak bisa menahan tangan besar itu dan jatuh koma. Jalan surga runtuh menjadi 3 bagian. Tatanan surga dan kekurangan surga memasuki turbulensi ruang angkasa. Aku mengendalikan alam surga dan menjaga keseimbangan dunia ilahi. Jika Anda ingin membuatnya pulih, Anda hanya dapat mengumpulkan bagian-bagian yang tersebar. Itu sebabnya saya sangat bertekad dan tidak bisa gagal. Itu sebabnya saya secara khusus memasuki benua master yang terkenal, mempelajari upacara musim semi dan musim gugur, dan menemukan cara untuk mengalahkan Master Kong. Saat melawan Master Kong, tolong ini juga urusannya, kata Luo Ruoxi. Zhang Xuan tercengang. Tidak lama setelah, mereka bertemu guru terkenal Lu. Gadis di depannya menceritakan kisahnya, tentang menyelamatkan kerabat dekat. Dia tidak memahaminya pada saat itu, tetapi dia tiba-tiba menyadarinya sekarang. Ternyata itu adalah ayahnya, dan dia juga adalah Dao surgawi dari alam dewa.
Bisakah surga benar-benar menjelma menjadi manusia dan melahirkan anak? Kendalikan jalan alami surga atas namamu. Apakah tidak ada bagian jalan surga di tubuhmu? Tiba-tiba, menyadari ada sesuatu yang salah dalam kata-katanya, Zhang Xuan menoleh. Mengontrol atas nama seseorang, dan diintegrasikan ke dalam tubuh sendiri adalah dua konsep yang berbeda. Saya hanya memegang kendali, bukan bagian dari jalan surga, kata Luo Ruoxi. Zhang Xuan menghela nafas lega. Dengan cara ini, yang perlu Anda lakukan hanyalah menghilangkan kekurangan di jalan surga, dan dia tidak perlu mati. Meski tak rela menerima nasib tersebut, ia juga tak ingin gadis di hadapannya itu terluka. Jika aku menghilangkan dao surgawi di tubuhmu, ayahmu akan bisa hidup kembali dan bahkan membunuh orang yang kejam, kan? Zhang Xuan melihatnya. Aku tidak yakin. Menatap alam dewa yang runtuh, Luo Ruoxi ragu-ragu. Alam dewa adalah fondasi ayahku, sekarang fondasinya seperti ini. Bahkan jika dia sudah bangun, bisakah dia benar-benar mengalahkan pria kejam yang kuat itu? Sulit untuk mengatakannya, sepertinya kamu tidak yakin. Dalam hal ini, lebih baik meminta bantuan daripada meminta diri sendiri. Kita harus menemukan jalannya sendiri. Zhang Xuan mengertakkan gigi, kamu, aku, dan klon bersatu dengan 9 langit dan 9 kaisar. Jika kita bekerja sama dengan Master Kong, kita mungkin tidak bisa menang. Tuan Kong, Luo Ruoxi mengerutkan kening. Tuan Kong sudah matikan. Dia tidak benar-benar mati. Jika tebakanmu benar, dia dibunuh olehmu hanya sebagai cara untuk melarikan diri dari jalan surga. Bukan kebetulan, dia seharusnya sama dengan Wei Changfeng, tubuh jiwa janin bawaan. Kata Zhang Xuan, ketika dia melihat Wei Changfeng, dia menyadari bahwa yang dimaksud Master Kong dengan menjaga kecerdasan spiritual adalah bahwa dia adalah tubuh jiwa bawaan seperti dia. Itu bisa dicapai tanpa tersesat di dalam rahim. Ditambah dengan cadangan yang tersisa sebelumnya, kebangkitan hanya tinggal menunggu waktu. Luo Ruoxi tercengang, seolah dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Kamu akan tahu jika kamu pergi ke sana dan melihatnya. Kamu benar, dia seharusnya sudah pulih. Kalau tidak, mustahil bagi murid-muridnya untuk tidak pergi ke Laut Pasang Surut, kata Zhang Xuan. Murid Master Kong, petapa kuno Ziyuan dan lainnya, semuanya sangat kuat, bahkan tanpa bantuan kaisar, mereka pasti punya cara untuk memasuki Laut Pasang Surut, tetapi tidak satupun dari mereka yang terlihat. Pasti ada sesuatu yang lebih penting menunggu, dan saya ingin melakukannya saat semua kaisar berada di Laut Pasang Surut dan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Dan hal penting ini jelas membuat Master Kong pulih. Luo Ruoxi terkejut dan tiba-tiba menyadari. Ayo pergi. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Zhang Xuan kembali ke tempat tinggal Master Kong dengan satu tangan. Benar saja, dia melihat seorang lelaki tua melayang bersila di udara. Ketika dia melihat mereka datang, dia sedikit tersenyum, mereka datang. Kalau bukan Master Kong, lalu siapa lagi? Tuan dari segala usia ini tidak mengecewakan dirinya sendiri. Benar saja, ia dibangkitkan saat semua orang memusatkan perhatian mereka pada pasang surut laut. Kamu, tubuh halus Luo Ruoxi bergetar. Dia tahu bahwa kaisar bisa dibangkitkan, dan kaisar undead juga hidup kembali. Tapi, dia tidak menyangka itu akan terjadi begitu cepat. Aku menyembunyikan jalan surga dan menyiapkan rencana cadangan terlebih dahulu. Raksasa tak bernama di kolam hantu itulah yang kutinggalkan. Dia dibunuh olehmu hari itu. Aku mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan belenggu jalan surga, dan memadatkan kembali tubuhku. Sekarang aku baru saja pulih. Tuan Kong tersenyum tipis. Dia mahir dalam kemampuan waktu. Tampaknya hanya 1 atau 2 hari telah berlalu di alam dewa. Faktanya, dia membutuhkan waktu yang tidak diketahui berapa lama untuk memulihkan kekuatannya. Waktu puluhan tahun telah berlalu. Kami bertiga sangat kuat, tapi tidak mudah untuk mengalahkan orang yang kejam. Melihat Master Kong benar-benar pulih, Luo Ruoxi masih menggelengkan kepalanya. Ini bukan soal menaikkan gengsi orang lain atau menghancurkan ambisi diri sendiri, tapi itu fakta. Begitu banyak orang yang bersatu sekarang, dan tidak ada satupun yang menghalangi lawannya, bahkan. Jika ada Master Kong tambahan, lalu kenapa? Hal yang sama tidak dapat mengubah situasi. Kekuatan individu kita, atau bahkan gabungan, memang tidak ada tandingannya satu sama lain. Tapi, bagaimana jika kekuatan semua orang diintegrasikan ke dalam satu orang? Tuan Kong menoleh sambil tersenyum. Menyatu menjadi satu orang.
Kali ini tidak hanya Luo Ruoxi yang mengerutkan kening, tetapi Zhang Xuan juga penuh keraguan. Telapak tangan itu dapat merobek alam dewa dan menyebarkan langit. Kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Pria kejam itu menyerap semua kekuatan ini dan menelan energi spiritual alam dewa selama 50 tahun. Dengan kekuatan saja, lebih dari selusin dari kita kaisar, sendirian, memang bukan tandingannya. Master Kong berkata, tetapi jika kita bersatu dan memusatkan kekuatan kita pada satu orang, belum tentu demikian. Bagaimana cara berkonsentrasi? Luo Ruoxi menoleh. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kaisar sudah berada di puncak alam dewa. Jika dia bisa menyerap kekuatan orang lain dengan mudah, dia tidak akan stagnan selama bertahun-tahun. Sederhana sekali, kita akan memfokuskan seluruh kekuatan kita pada Zhang Xuan. Begitu dia bisa menembus belenggu kaisar, kita bisa menyelamatkan alam dewa. Kata Tuan Kong, saya, Zhang Xuan tertegun, mengapa saya? Kaisar Lingqi mengembangkan rantai dengan kebebasan dan keterpisahan dari alam. Tetapi dengan batasan ayah dan surga, dan orang-orang yang peduli padamu, kamu tidak akan pernah bisa benar-benar melepaskan diri. Jika aku tidak salah, saat kamu bertarung denganku, kamu juga menyerah dan berencana untuk dibunuh olehku. Kata Tuan Kong, Luo Ruoxi tidak bisa berkata-kata. Selama pertarungan, mereka memang punya rencana seperti itu, jadi di awal pertarungan keduanya, masing-masing tetap bertahan, seperti pertandingan sparring, bukan seperti pertarungan hidup dan mati. Jika kamu tidak bisa melampaui, tentu saja kamu tidak akan bisa mengerahkan kekuatan terkuatmu. Tidak peduli berapa banyak energi yang kamu berikan, kamu tetap tidak akan bisa mencapai alam tertinggi. Sedangkan aku, Master Kong mengangguk dan berkata, saya peduli dengan rakyat jelata dan ingin menyelamatkan dunia. Tetapi saya tidak ingin orang lain berkorban untuk saya. Terlalu banyak kebaikan juga merupakan sebuah kekurangan. Jika saya lebih kejam dan memusnahkan orang asing suku roh, kita tidak akan berada dalam situasi saat ini. Jika semua orang dari klan roh asing dapat dibunuh, mustahil bagi orang-orang kejam untuk dibangkitkan, dan tidak akan ada situasi saat ini. Jadi, aku juga tidak cocok. Adapun Zhang Xuan, keterampilannya berjalan dengan baik dan tidak ada kekurangan. Dia menghargai hidup dari dirinya sendiri. Bahkan jika dia mati, selama dia hidup dengan hati nurani yang bersih, hatinya akan murah hati. Orang seperti ini memiliki toleransi yang lebih besar dan perkembangan yang lebih besar. Luar angkasa, hanya dengan cara ini kita dapat melangkah lebih tinggi dan lebih jauh. Tuan Kong melanjutkan, hidup adalah tentang kembalinya, kematian adalah tentang kerinduan akan cinta. Jika Anda bahkan tidak peduli dengan kematian, bagaimana Anda bisa terbelenggu oleh hal lain? Ini, Zhang Xuan mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Master Kong memandang dengan mata tajam, tidak perlu menolak. Pertama-tama, saya tidak punya waktu untuk melatih orang lain. Bahkan jika saya punya waktu, saya rasa tidak ada yang bisa membandingkan. Anda bisa melakukan lebih baik. Meskipun Kaisar Lingqi tidak memiliki fragmen Dao Surgawi di tubuhnya, dia telah mengendalikan Dao Surgawi sepanjang tahun dan memiliki pemahamannya sendiri tentang Dao Surgawi. Saya mengontrol Dao Surgawi secara teratur. Jika kami menanamkan kekuatan ke dalam diri Anda akan memiliki Dao Surgawi yang lengkap di tubuh Anda. Kekuatan, dikombinasikan dengan 9 surga kekacauan teratai emas klon, Anda dapat sepenuhnya mengendalikan 9 surga, mengendalikan alam semesta, bertarung melawan 9 surga, dan hancurkan segala sesuatu. Baiklah, melihat pihak lain telah membuat keputusan dan tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak dia menjelaskan, Zhang Xuan mengangguk. Ledakan, setelah menyilangkan kaki, dalam sekejap mata, 2 kekuatan dahsyat melonjak dari kedua sisi. Seluruh tubuh Zhang Xuan membeku, seolah-olah dia telah berubah menjadi Dao Surga dalam sekejap, melonjak di atas 9 langit. Jiwa, tubuh, dan ki semuanya dibaptis dalam sekejap, menjadi semakin kuat. Kamu juga ingin menghentikanku. Baiklah, aku akan membunuhmu, lalu pergi dan membunuh Zhang Xuan. Setelah mengusir Luo Qi, klon tersebut, dan yang lainnya, pria kejam itu tersenyum dingin. Kekuatan yang diberikan oleh klon dan banyak kaisar memang sangat kuat, tapi dibandingkan dengan dia, itu masih sedikit lebih lemah. Laut pasang surut telah menelan hampir semua energi spiritual di luar kota di alam dewa. Sekarang kekuatan ini telah diubah menjadi anak asuhnya. Setiap gerakan dan setiap gerakan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia.
Meskipun Kaisar dan Raja Dewa ini mewakili puncak alam dewa, masih rentan. Pria kejam saat ini sepertinya mewakili seluruh dunia ilahi dan tidak dapat dihentikan. Dengan hancurnya dunia dewa, tidak ada gunanya hidup kita. Aku, Yunci, akan binasa bersamamu. Kaisar Yun Xiao berubah menjadi wujud aslinya, naga emas besar bercakar 5, dan bergegas ke arahnya di udara. Hanya kamu tidak pantas mendapatkannya. Pria kejam itu meremas tangannya, dan naga emas itu tergantung di telapak tangannya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Teman lama, tunggu aku. Kaisar Fu Meng juga meraung keras, menjelma menjadi harimau putih, dan melakukan tendangan voli di depannya. Kaisar abadi, Phoenix api abadi muncul, dan nyala api menerangi langit. Kaisar Xuanming, dewa ini adalah kura-kura raksasa, seolah-olah sedang menopang langit. 4 binatang besar menjaga 4 kutub dunia dewa, dan pada saat yang sama mereka mengubah tubuh mereka, dan alam dewa yang runtuh melambat. Qian Kun sepertinya membeku dalam sekejap. Bang 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 bang. Dengan 4 telapak tangan berturut-turut, pria kejam itu menekan ke-4 binatang itu, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Karena kamu mencari kematian, aku akan membantumu. Di tengah suara gemuruh, saat dia hendak membunuh semua orang dengan tangannya yang mematikan, dia merasakan lengannya yang terangkat menegang dan berhenti di udara. Jika kamu ingin membunuh mereka, pernahkah kamu bertanya padaku apakah? Segera, di mata semua orang yang terkejut, sesosok tubuh perlahan keluar dari langit. Itu Zhang Xuan. Pada saat ini, seluruh tubuh pemuda itu melonjak dengan kekuatan, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, datang dari langit, seolah-olah seluruh manusia adalah sebuah dunia. Saya telah membuat banyak kemajuan. Pria kejam itu berhenti, matanya serius. Dia jelas tidak mengerti mengapa kekuatan lawan berubah begitu drastis hanya dalam beberapa menit. Namun, bagaimana jika itu meningkat? Bahkan alam dewa di masa jayanya tidak dapat menahannya. Aku tidak percaya kamu bisa menghentikanku. Sambil mendengus dingin, pria kejam itu menamparnya lagi. Zhang Xuan mengangkat pedang panjangnya dan menyapanya. Kedua belah pihak bertarung bersama, ruang itu terkoyak satu demi satu, dan aliran udara beterbangan. Bisakah Zhang Xuan menang? Luo Ruoxi memandang dengan cemas ke stasiun Tiankong Master. Dia dan Master Kong menyerahkan kekuatan mereka kepada Zhang Xuan, dan tingkat kultivasi mereka sendiri telah dikurangi menjadi hanya tingkat Raja Dewa, yang tidak secemerlang sebelumnya. Namun, dimanapun levelnya, selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, suatu hari Anda dapat pulih kembali. Dengan kekuatannya saat ini, sulit untuk dikalahkan, kecuali dia dapat memahami kekuatan untuk melampaui Kaisar. Setelah hening beberapa saat, Guru Kong berkata, bahkan jika lebih dari selusin Kaisar bersatu, mereka tidak dapat mengalahkan orang yang kejam itu. Bahkan jika mereka mentransfer seluruh kekuatan mereka ke pihak lain, tidak mudah untuk mengalahkannya. Alasannya adalah karena, hanya ketika kekuatan terkonsentrasi pada satu orang barulah mungkin untuk mencapai puncaknya, dan hanya dengan demikian dimungkinkan untuk benar-benar melampaui batas dan menerobos diri sendiri. Kekuatan melebihi Kaisar. Mata Luo Ruoxi memandang jauh. Ketika ayahnya masih sadar, dia mengatakan hal yang sama padanya, tapi, dia tidak bisa melakukannya. Bisakah pria kesayangannya melakukannya? Dia pasti bisa. Dia memiliki hati yang pantang menyerah. Dan dia bangga dengan dunia ini. Melihat keraguan di benaknya, Master Kong tersenyum. Bang bang bang. Setelah beberapa serangan berturut-turut, mulut harimau Zhang Xuan terbuka, dan bekas luka besar muncul di dadanya, yang mengerikan dan menakutkan. Seperti yang dikatakan Master Kong, bahkan jika kekuatan keduanya digabungkan dan surga yang utuh terbentuk di dalam tubuhnya, dia tetap bukan tandingannya. Haha, kupikir itu sangat kuat, tapi ternyata tidak lebih dari itu. Pria kejam itu tersenyum dingin. Bagaimanapun, aku bukan lawanmu. Cepat atau lambat aku akan terbunuh. Dalam hal ini, aku ingin mati di bawah serangan terkuatmu. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Xuan berhenti dan berhenti menyerang. Sebaliknya, dia melihat ke arah pria kejam di depannya. Oke, aku akan membantumu dan memberimu serangan terkuat. Mendengar perkataannya, pria bengis itu tertegun sejenak, lalu mendengus dingin dan mengangkat telapak tangannya. Wow, sinar lampu hijau muncul di telapak tangannya dan tiba-tiba jatuh. Itu memang serangan terkuat, dan seluruh alam dewa meraung, seolah-olah tidak tahan lagi, dan lubang besar dilubangi lagi.
Dengan mata terpejam, Zhang Xuan tidak menghindarinya. Ledakan, kepalanya meledak dan jiwanya berserakan di mana-mana. Zhang Xuan, melihat pemandangan ini, wajah semua orang menjadi pucat. Luo Qixi sepertinya menjadi gila. Kaisar Yun Xiao dan yang lainnya juga melebarkan mata dan gemetar. Master Kong dan Luo Ruoxi juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Niat awalnya adalah agar dia menerobos belenggu dan melampaui kerajaan, mengapa dia tidak melawan dan rela mati? Bukankah ini akan menggagalkan niat baik mereka? Tidak, itu adalah metode keabadian Kaisar Abadi. Saat dia bertanya-tanya, Master Kong tiba-tiba berbicara. Semua orang segera melihat kepala Zhang Xuan meledak dan bahkan jiwanya hancur. Liontin di dadanya tiba-tiba meledak. Setetes darah melayang dan terbakar, membentuk bola api panas. Di dalam api, ada sosok utuh, berjalan keluar perlahan-lahan. Dia, menggunakan kekuatan pihak lain dan darah di Liontin untuk memisahkan dao surgawi dan jiwa. Murid Luo Ruoxi menyusut. Setelah terlahir kembali dari abu, Zhang Xuan sebenarnya kehilangan perpustakaan hukum surga di tubuhnya, tidak lagi mendapat campur tangan hukum surga, dan terpisah dari hukum surga. Bagaimana dia melakukannya? Tuan Kong juga tidak percaya. Jalan surga dan jiwa menyatu, terlepas dari satu sama lain. Untuk melarikan diri, dia harus membubarkan diri dan menggunakan kolam hantu untuk menyatukan kembali jiwanya. Orang di depannya hanya dipenggal satu kali, tapi dia menghilangkannya sepenuhnya. Metode apa yang dia gunakan? Aku tahu, dia menggunakan metode kejam untuk menghilangkan kontrak jiwa. Luo Ruoxi bereaksi. Kontrak jiwa mengikat tuan dan pelayan. Jika tuan tidak membatalkannya, pelayan akan dikendalikan selamanya. Hal yang sama berlaku untuk perpustakaan Tiandao, dapat dikatakan sebagai versi kontrak yang disempurnakan. Jiwa terikat dan tidak akan lepas sampai mati. Tapi, pria kejam itu menyingkirkan kontrak jiwa dengan bantuan kekuatan khusus itu. Zhang Xuan telah menanyakan tentang metode spesifik secara mendetail sebelumnya, dan saya khawatir dia sudah memutuskannya saat itu. Baru kemudian dia dengan sengaja bertarung sampai mati dan membiarkan dia menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menyerangnya. Dengan bantuan kekuatan ini, dia terlahir kembali dari abu. Tanpa diduga, dia sukses besar. Begitu, inilah cara untuk menerobos kaisar. Bersambung.